Dia meminta Kreacher untuk tidak menceritakan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah terjadi di dalam gua kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di malam minggu ini aku mau membahas atau menceritakan salah satu tokoh yang ada dalam cerita fiksi yang sangat-sangat terkenal. Aku yakin hampir semua dari kalian tahu dan gak asing lagi sama cerita fiksi yang satu ini, Harry Potter. Pastinya kalian udah nonton filmnya dan membaca bukunya dari seri 1 sampai akhir. Mungkin minimal 1 kali atau bahkan ada yang sampai berulang-ulang kali, ya kan? Nah, di video kali ini aku mau membahas salah satu tokoh yang ada dalam cerita Harry Potter. Dan menurut aku si tokoh ini adalah seorang pahlawan yang pemberani dan berjasa untuk semua orang. Dia adalah mengorbankan nyawanya demi dunia yang lebih baik dan kebaikan semua orang. Tapi sayang sekali pengorbanannya tersebut tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh keluarganya sendiri karena hal tertentu. Sampai pada akhirnya si peri rumahlah yang menceritakan kisah tentang pengorbanannya kepada Harry, Ron, dan Hermione. Kira-kira siapa sih tokoh yang mau aku bahas di video kali ini? Ada yang tahu nggak? Yaps, Regulus Arcturus Black. Gimana kisahnya? Ini dia. Jadi Regulus Arcturus Black ini adalah penyihir berdarah murni Inggris dan merupakan anggota bangsawan keluarga Black. Dia terlahir dari pasangan Orion dan Walburga Black. Kedua orang tuanya ini masih sepupuan, jadi Orion menikahi sepupunya Walburga. Kenapa? Untuk menjaga kemurnian darah mereka. Regulus ini juga merupakan adik dari Sirius Black. Beberapa kerabatnya yaitu Bellatrix Lestrange, Andromeda Tonks, dan Narcissa Malfoy. Diasumsikan bahwa dia diberi nama sesuai dengan paman buyutnya yaitu Regulus dan kakek dari pihak ayah yaitu Arcturus. Regulus ini dikenal memiliki kemiripan dengan kakaknya Sirius dengan rambut hitam dan ketampanan ciri khas keluarga Black. Penampilannya juga sedikit angkuh seperti Sirius kakaknya. Harry Potter berpendapat bahwa Regulus ini perawakannya lebih kecil, badannya lebih kurus dan sedikit kurang tampan dibandingkan Sirius. Jadi lebih tampan Sirius dibandingkan Regulus. Terus sebagai pelahap maut, dia juga memiliki tanda kegelapan di lengan kiri bawah bagian dalam. Jadi di sini. Pada saat masuk Hogwarts, Regulus ini diseleksi dan tentu saja langsung masuk ke asrama Slytherin sesuai tradisi keluarganya. Regulus ini dikenal sebagai murid yang cerdas, berbakat, dan menjunjung tinggi kemurnian darah sesuai ajaran keluarga Black. Dia juga merupakan seeker tim Quidditch asrama Slytherin. Di rumah tua nomor 12 Grimmauld Place, tergantung sebuah tapestry besar, kayak permadani gitu, yang merupakan silsilah keluarga kuno, berdarah murni, penuh kebanggaan, dan tentunya bangsawan. Nama Regulus Arcturus Black pernah tertera dengan megah di sana sebelum pada akhirnya dibakar menjadi noda hangus tak lebih dari debu sejarah. Regulus ini bukan anak pemberontak, dia bukan anak pembangkang seperti kakaknya Sirius, justru dia lebih mengutamakan tradisi keluarga, lebih mengikuti aturan keluarga. Jadi dia anak yang manut-manut aja gitu. Dia juga anak yang sopan, anak yang tenang. Kemudian dia menjadi pengikut Voldemort pada usianya yang masih sangat belia, yaitu sekitar 16 tahun. Tentu saja hal itu menjadikannya seorang Death Eater termuda. Awalnya Regulus ini percaya bahwa menjadi Death Eater merupakan jalan menuju kejayaan keluarga Black. Sejak Regulus masih muda, dia ini udah mengagumi Lord Voldemort. Bahkan dia sampai memiliki foto-foto Lord Voldemort dan para pengikutnya yang dia gunting dari koran harian atau dari Daily Prophet gitu. Terus dia susun menjadi semacam kolase gitu dan digantung di kamarnya di dekat lukisan lambang keluarga. Keputusannya bergabung dengan Death Eater tentu saja sangat didukung oleh keluarga, terutama kedua orang tuanya. Karena mereka menganggap Voldemort ini berusaha keras untuk mencapai supremasi darah murni atas penyihir lain dan kelahiran magel atau non-penyihir.
Meskipun kedua orang tuanya ini nggak pernah jadi Death Eater, akan tetapi setelah 1 tahun bergabung dengan Death Eater, Regulus ini melihat sesuatu yang tidak dilihat banyak orang. Dia mulai berpikir untuk meninggalkan Lord Voldemort karena ternyata tuannya ini, si Voldemort ini, memperlakukan dengan tidak baik atau dengan buruk, bahkan berniat untuk membunuh peri rumah mereka atau peri rumah setia keluarga Black, yaitu Kreacher, dengan tujuan untuk menguji keamanan salah satu Horcrux-nya. Nah, dia mulai memahami bahwa Voldemort ini atau si tuannya ini bukan pahlawan dari para penyihir, melainkan monster yang haus kekuasaan dan keabadian yang memikirkan kepentingannya sendiri tanpa mempedulikan orang lain, bahkan para pengikutnya. Regulus yang hidupnya ditentukan oleh garis keturunan untuk satu kali ini saja memilih jalannya sendiri. Nah, kisah tentang Regulus Arcturus Black or RAB ini diceritakan di buku ke-7, yaitu Harry Potter dan Relikui Kematian atau Harry Potter and the Deathly Hallows pada bab Creature's Tale. Pada saat itu Harry, Ron, dan Hermione sedang bersembunyi di rumah nomor 12 Grimmauld Place setelah apa yang terjadi di pesta pernikahan Fleur dan Bill di The Burrow. Di pagi hari saat Harry dan Hermione sedang berada di kamar Sirius, lalu Hermione ini mengajak Harry untuk turun ke dapur mencari makanan, dan keduanya pun keluar dari kamar Sirius. Hermione berjalan lebih dulu dan Harry berada di belakangnya. Tetapi tiba-tiba langkah Harry ini terhenti saat melewati pintu kamar satunya. Nah, di pintu kamar tersebut ada sebuah papan tanda kecil dengan huruf-huruf rapi yang ditulis tangan berbunyi dilarang masuk tanpa izin khusus dari Regulus Arcturus Black. Untuk saat Harry tertegun dan dia belum menyadari apa-apa, tapi kayak ada sesuatu gitu dengan nama itu. Lalu dia membacanya sekali lagi dan baru menyadari bahwa dia telah menemukan inisial RRB yang selama ini dicari olehnya dan teman-temannya. Kemudian dia memanggil Hermione untuk naik lagi dan memperlihatkan papan tanda kecil tersebut. Singkatnya, Harry, Ron, dan Hermione ini menemukan kecocokan antara inisial RAB yang ada di surat dalam kalung yang dijadikan Horcrux itu, tetapi yang mereka pegang itu kan kalungnya palsu, Kak, ya. Dari situ dengan nama yang ada di papan tanda di di pintu kamar adiknya Sirius, yaitu Regulus. Untuk memastikan bahwa tebakan mereka benar bahwa si RAB yang ada dalam surat di Leontin itu dengan Regulus Arcturus Black adik Sirius, mereka pun masuk ke kamar tersebut. Kamar Regulus ini lebih kecil dibandingkan kamarnya Sirius, tetapi memiliki kesan yang sama bahwa dulunya kamar ini adalah kamar yang megah. Jika Sirius memilih memproklamirkan perbedaannya dari keluarga yang lain, justru Regulus ini menekankan yang sebaliknya. Warna hijau zamrud dan perak Slytherin berada di mana-mana, menghiasi tempat tidurnya, dinding, dan juga jendela. Kemudian ada lambang keluarga yang dilukis di atas tempat tidurnya dengan moto Toujou atau selalu berdarah murni. Lalu di bawahnya ada kumpulan surat kabar yang digunting menjadi semacam kolase dan semuanya tentang Voldemort serta pengikut-pengikutnya. Sementara itu Harry melihat foto tim Quidditch Slytherin dan Regulus duduk di tengah di baris depan yang merupakan tempat Seeker. Mereka pun mencari-cari Leontin yang asli di kamar Regulus, tetapi sayang sekali mereka tidak bisa menemukannya dan memutuskan bahwa Leontin tersebut memang tidak ada di sana. Akan tetapi Hermione ini teringat saat mereka harus menyingkirkan barang-barang mengerikan beberapa waktu lalu pada saat rumah itu dipakai oleh Order Phoenix. Sebenarnya Leontin tersebut memang ada dalam lemari pajangan. Harry juga ingat waktu itu
dia memegang liontin tersebut pada saat liontin itu diedarkan untuk dicoba dibuka, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa mencoba, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membuka liontin tersebut. Jadi liontinnya tidak bisa dibuka. Pada akhirnya liontin tersebut dibuang ke karung sampah. Mereka ingat bahwa liontin tersebut dibuang ke karung sampah. Ketiganya pun berjalan menuju dapur untuk menemui Creature karena dia mengambil banyak barang dari kantong sampah itu. Harry menanyai Creature tentang liontin tersebut, tapi ternyata liontinnya udah nggak ada di sana karena liontin tersebut sudah dicuri oleh Mundungus Fletcher. Nah, disinilah Creature menyebutkan bahwa liontin tersebut milik tuannya, yaitu Regulus. Dan dia juga diperintahkan untuk menghancurkan liontin tersebut oleh Regulus. Creature pun menceritakan tentang Regulus dan liontinnya setelah ditanyai oleh Harry. Si Creature ini menceritakan bahwa Regulus adalah anak kebanggaan keluarga karena selalu melakukan sesuatu sesuai dengan tradisi dan martabat keluarga Black yang merupakan penyihir berdarah murni. Sudah sejak lama Regulus ini mengagumi Lord Voldemort dan bergabung dengan Death Eater pada usianya yang masih belia, yaitu 16 tahun. Pada suatu hari, setelah 1 tahun dia bergabung dengan Death Eater, Voldemort memerlukan peri rumah. Dan dengan sukarela, Regulus ini menawarkan Creature, peri rumahnya, kepada Voldemort. Tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan bagi Regulus dan juga Creature. Saat Creature menemui Lord Voldemort, dia dibawa ke sebuah gua di sebelah laut. Tapi Voldemort tidak menceritakan apa yang akan mereka lakukan. Nah, di balik gua itu ada gua lebih besar yang di dalamnya ada danau luas dan hitam. Lalu ada sebuah perahu kecil hijau menyeramkan yang disihir hanya bisa membawa 1 orang penyihir dan seorang korbannya menuju ke tengah pulau yang ada di dalam gua tersebut. Di pulau tersebut ada sebuah baskom berisi ramuan dan Voldemort menyuruh Creature meminumnya sampai habis. Dia memaksa Creature untuk meminum semua racunnya sementara dia tertawa melihat Creature yang kesakitan dan berteriak-teriak memanggil tuannya yaitu Mistress Black dan Regulus untuk menyelamatkan dirinya. Lalu setelah baskom itu kosong, Voldemort pun menjatuhkan liontin ke dalamnya dan baskom tersebut dipenuhi dengan ramuan kembali. Setelah itu, Voldemort pun pergi menaiki perahu kembali dan meninggalkan Creature tanpa belas kasihan. Creature yang masih terus merasa haus kemudian meminum air dari danau hitam tersebut. Lalu ada tangan-tangan yang muncul dan menyeretnya ke dasar danau. Ke dasar danau. Tapi pada saat itu Regulus menyuruhnya untuk pulang dan pada akhirnya Creature pun berdisappear dari pulau tersebut. Regulus yang sangat menyayangi dan menyukai Creature ini sangat cemas setelah si peri rumah menceritakan kejadian yang telah dialaminya bersama Voldemort. Dia memerintahkan Creature untuk sembunyi dan melarangnya untuk keluar dari rumah. Setelah beberapa saat, Regulus menemui Creature lagi dan memintanya untuk membawanya ke gua yang diceritakan Creature. Nah, si Regulus ini memerintahkan atau meminta Creature untuk menukarkan liontin yang asli dengan liontin palsu yang sudah dibuatnya setelah dia meminum semua ramuan yang ada di dalam baskom. Di dalam liontin palsu yang dibuatnya, Regulus menuliskan surat untuk Voldemort bahwa dia telah mengetahui rahasia dari Voldemort. Dia juga menandatangani surat tersebut dengan inisial namanya yaitu R.A.B. Regulus memerintahkan peri rumahnya yaitu Creature untuk pulang tanpa dirinya. Dan dia meminta Creature untuk tidak menceritakan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah terjadi di dalam gua kepada siapapun. Kenapa? Karena untuk melindungi keluarganya juga. Kalau misalnya perbuatannya atau semua yang telah dilakukannya ini terdengar sampai ke
Voldemort, bisa-bisa keluarganya berada dalam bahaya. Jadi lebih baik ya keluarganya tidak tahu dan tetap berada dalam atau tetap menjunjung tinggi kemurnian darah mereka gitu, agar aman. Regulus juga meminta Kreacher untuk menghancurkan liontin tersebut dan pada akhirnya Regulus ditarik ke dalam danau oleh para Inferi. Regulus pun meninggal dalam usahanya menjatuhkan Voldemort. Sejak saat itu Regulus dianggap menghilang dan hal tersebut tentunya membuat keluarganya sedih, terutama sang ibu. Namun sayang sekali Kreacher tidak bisa memberitahu semua yang telah terjadi pada Regulus. Nah, itulah dia kisah tentang pengorbanan dari Regulus Arcturus Black. Menurut aku Regulus ini adalah tokoh pahlawan yang sangat berani ya, sampai-sampai dia mengorbankan nyawanya untuk semua orang demi kebaikan semua, demi dunia yang lebih baik lagi. Awalnya dia ini mengira bahwa Voldemort memang berusaha membawa para penyihir ke masa kejayaan. Tetapi pada akhirnya Regulus menyadari bahwa Voldemort ini haus akan kekuasaan dan keabadian hingga melakukan cara-cara yang kotor tanpa mempedulikan orang lain. Dan yang membuat aku lebih terkesan lagi bahwa Regulus ini rela berkorban di usianya yang masih muda, terus tanpa diketahui banyak orang, gak ada pujian untuk dia gitu. Gimana mau dipuji orang gak ada yang tahu tentang pengorbanan yang dilakukannya, ya kan? Ya gak ada yang tahu lah tentang apa yang sudah dilakukan olehnya gitu, kecuali si perempuannya Kreacher, sampai si Kreacher ini menceritakan kepada Harry, Ron, dan Hermione. Gak beda jauh sama karakter Snape sih ya menurut aku, tapi mungkin Snape ini lebih disorot gitu. Banyak orang yang udah nonton filmnya, terus baca bukunya, dan menyadari bahwa pengorbanan Snape ini sangat besar. Tapi mungkin sedikit yang menyadari kalau Regulus juga ikut andil dalam memerangi Voldemort. Bahkan dia juga yang mengetahui dan menyadari lebih awal tentang rahasia gelap Voldemort, tentang Horcrux-nya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.